Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat isian untuk lumpia Semarang. Bahan yang dibutuhkan adalah kita isiin bisa dengan bakso ya, kemudian nanti kita juga dengan ada daging ayamnya juga, atau terserah teman-teman bisa isi dengan apa. Kemudian ada bawang bombay dan bawang putih, lada ya. Bawang bombay nanti kita akan cincang seperti ini. Kemudian yang paling utama lumpia Semarang itu isinya adalah ini dari rebung atau bambu muda, bisa juga diganti dengan bahan dari bengkuang. Kalau teman-teman tidak suka jadi ganti ya. Nanti bawang putihnya kita akan haluskan ya. Nah, ini daging ayamnya seperti ini, kita akan suwir-suwir. Nah, daging ayam ini supaya kita mudah suwir-suwir, kita gampang aja, nanti kita akan gunakan mixer ya. Nanti teman bisa lihat ini habis direbus masih panas, kita langsung akan mixer. Oke, kita lihat sebentar ya. Oke teman, daging ayamnya kita akan mixer, kita suwir-suwir supaya lebih mudah dan cepat. Kita akan gunakan alat bantu dengan mixer ya. Jadi jangan lupa ini ayamnya dada sudah direbus terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini kan. Untuk isian bisa macam-macam ya teman. Kalian bisa isi dengan bakso, bisa isi dengan ayam suwir seperti ini, atau bisa juga pandai dengan sosis, atau variasi terserah, atau bisa dengan toge juga. Ada yang menggunakan toge juga. Tapi biasanya utamanya ya kalau untuk lumpia itu menggunakannya ya biar bambu muda istilahnya. Ini kita singkirkan dulu ya. Singkirkan dulu. Kita akan mencacah bawang bombay. Ini kita potong jadi dua. Ini bawang bombay selera, jadi teman bisa menggunakan satu atau setengah. Jadi ini kalau kita potong-potong, ini selera nanti kita sisihkan di sini. Nanti kita akan tumis. Kita akan tumis ya. Oke, bawang putih kita gunakan 4 siung ya teman-teman, sesuai selera nanti tergantung banyaknya di sini. Kemudian kita akan haluskan bawang putihnya. Oke,
nanti kita haluskan. Jadi haluskannya seperti ini teman, tidak usah terlalu halus, jadi kayak semacam dikeprek saja ya. Ini jadi tinggal di gini teman, begitu aja. Oke, sudah. Nah, ini bahan semua sudah siap ya. Nanti kita tinggal tumis dengan ayamnya. Kita akan pakai ayam ini, ayam yang sudah tadi itu sesuai dengan kebutuhan saja ya. Jangan lupa kalau ada tulang kita pisahkan tulangnya ya. Oke, dan bahan utamanya ini teman-teman semua. Jadi ini adalah rebung muda yang bisa teman-teman bisa rebus dulu, atau langsung teman-teman dari rebung muda yang masih fresh kalian teman-teman slice ya, tipis-tipis dengan menggunakan alat ataupun potong pisau tipis, kemudian dipotong tipis-tipis lagi menyerupai kayak mie ya, seperti ini jadinya. Nah, supaya apa, nanti ya seperti ini sebenarnya dia bentuknya, supaya lebih gampang untuk diolah lagi. Oke, kita lanjut akan tumis bumbunya dulu, kemudian kita akan masukkan semuanya. Teman-teman saya ikutin, yang dibutuhkan lagi ya teman-teman adalah teman-teman bisa pakai lada, saya pakai lada. Nanti ada kecap asin, kemudian ada garam, kemudian ada bumbu penyedap rasa juga. Untuk lebih enak lagi, teman-teman bisa tambahkan juga dengan minyak wijen atau dengan saus tiram ya. Kita akan gunakan saus tiram, kecap asin, bumbu penyedap, garam, dan lada. Oke, kita lanjut untuk menumisnya. Oke, kita akan mulai menumis ya teman-teman. Kita akan mulai tumis. Kita masukkan minyak sedikit ya, minyak goreng untuk menumis. Kemudian bawang putih yang tadi sudah kita geprek. Kita tumis sampai harum ya teman-teman. Jadi kita tumis sampai harum. Seperti masak mie teman. Jadi seperti masak mie. Ini bawang putihnya kita tumis sampai harum terlebih dahulu ya. Sambil diaduk-aduk ini, jangan sampai gosong ya. Ini kita butuh sampai wangi, sampai aromanya wangi ya, sampai aroma bawang putih wangi supaya tidak bau ya. Setelah ini ya sudah wangi, kita masukkan bawang bombay-nya ya. Bawang bombay semuanya layu. Nah, tadi saya bilang teman, kita pakai saus tiram supaya dia lebih. Oke, bisa pakai 2 sendok atau sesuai selera ya. Kita tambahin kecap asin sedikit. Oke. Kita masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu bumbu penyedap setengah sendok teh. Nah, setelah ini kita masukkan bakso tadi yang sudah kita iris. Bakso kita masukkan. Teman-teman bisa kalau suka manis bisa tambahin dengan gula ya nanti ya. Oke, nanti kita masukkan
ini ya, ayam yang sudah, jadi saya sesuaikan selera ini saja sesuai kebutuhan ya. Jadi saya tidak semuakan karena memang nggak banyak ya. Kalau tidak ya, terakhir kita masukkan rebungnya. Ini rebung tentu yang tadi sudah diiris ya, yang dari oke. Nah, kita tinggal aduk-aduk terus ya. Nanti terakhir kita tambahin kecap manis. Saya lupa tadi menyebutkan di depan ada bahan satu lagi yang mesti ditambahkan, yaitu kecap manis. Kita tambahkan kecap manisnya. Kecap manis dan jangan lupa ini ladaku ya. Saya gunakan satu bungkus ladaku. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal aduk terus seperti menumis ya, sampai aromanya dia wangi, sampai matang lah. Seperti di sini ya teman-teman, jadi seperti ini sebenarnya. Oke, nanti kalau ini udah matang, tinggal kita butuh karena ini bahan isian untuk lumpia ya, jadi kita butuh kalau mau bikin lumpia ya, nanti kita tinggal beli kulit lumpia di pasar. Oke, nanti kita akan praktekin gimana cara isinya ya nanti. Nah, ini tumis terus teman sampai matang, kecuali rebungnya teman-teman sudah rebus dulu udah matang ya, nggak perlu lama-lama. Kalau ini aku pakai rebungnya masih fresh, jadi sedikit. Nanti kalau untuk rasa teman-teman tinggal selera ya, teman-teman boleh tambahin, kalau kurang asin tambahin garam atau penyedap rasa. Kalau butuh yang manis ya teman bisa tambahin gula atau tambahin kecap. Jadi kurang lebih teksturnya akan seperti ini teman, seperti ini. Ini dimakan juga udah enak teman. Ini teman, ini dimakan juga udah gurih banget. Untuk lauk nasi panas ya, dengan nasi panas juga dia udah enak ya. Udah seperti ini, digado juga enak. Digado aja enak teman. Ya, nah, seperti ini. Nah, kita akan masak terus jangan sampai diaduk-aduk ya, jangan sampai gosong. Kalau gosong nanti aromanya pasti berbeda. Nah, atau teman-teman juga bisa tambahin dengan telur kalau suka ya. Telurnya ditumis sekalian, diawur-awur sekalian. Kita bisa cicipin, kalau misalkan kurang asin bisa dicicipin, ambil sedikit ya, cicip. Udah pas, asinnya pas, manisnya pas, udah enak. Kalau yang nggak suka manis, kalau lumpia itu sebenarnya nggak pakai kecap, jadi dia lebih cenderung gurih. Nah, ini kalau saya lebih senang cenderung manis karena saya mau
pakai juga untuk makan. Ini udah mateng ya. Oke, saya kira udah cukup. Nah, ini udah mateng, kita dinginkan dulu. Nah, setelah yang kita tumis tadi rebungnya dingin, langkah selanjutnya kita siapkan kulit lumpia. Nah, ini kulit lumpia teman-teman bisa beli di pasar ya, banyak dijual, jadi tinggal pilih yang kualitasnya, ada yang kualitas bagus, ada yang enggak. Pilih yang kualitas bagus, tebal. Nah, kemudian untuk perekatnya itu teman-teman bisa gunakan nih, jadi tepung terigu atau tepung kanji, bisa juga dicairkan dengan air nanti untuk merekatkan supaya ketika adonan ini dibuat, ketika digoreng tidak ambiar ya. Oke, kita coba ya. Nih kita siapkan, kita isi ya sesuai dengan ini, kita mau bikin seberapa ini ya, cukup gitu. Oke, kita akan buat ukurannya, isinya segini ya. Ini kita lipat ke tengah, nah, ini kita lipat ke tengah, kita supaya ini nanti menyatu. Nah, ini kita kasih olesan tepung tadi ya, supaya nanti dia ketika dilipat itu tidak ambiar ya. Oke, tinggal lipat begini aja. Oke, nah seperti ini ya. Nah, supaya bentuknya bulat, nah kita lipat terus. Nah oke, seperti ini jadinya. Oke, kita bisa masukkan ini, bisa kita jadikan nanti untuk frozen food juga. Jadi kapan-kapan itu tinggal digoreng. Kita akan kerjakan terus. Untuk isian tadi kemarin saya tidak kasih telur, jadi kalau teman-teman mau kasih telur boleh nanti tambahin telur ya. Ini aku pakai isiannya bakso sama ayam ya. Ini isian bakso sama ayam, jadi hasil lebih gurih ya. Karena kita lipat dulu, jadi kita satu sisi kita olesin dulu, kemudian kita lipat kedua. Tujuannya supaya apa ya? Supaya ketika digoreng itu tidak ambiar, jadi kulitnya itu nempel. Nah seperti ini ya. Kita akan bikin terus sampai ini habis, karena ini kita bisa simpan di kulkas, di freezer, jadi tinggal goreng nantinya. Kalau isian selera, jadi saya bilang bisa banyak, bisa dikit, tergantung mau bikinnya ukuran seberapa. Nah, ini saya pikir cukup segini, jadi pas untuk menu sehari-hari. Nah kalau ini, kalau jelek begini ya kita bisa singkirin dulu lah, kita nggak pakai, kita pakai yang bagus, yang lebar. Lipat terus, gulung terus. Oke.
Ya, pakainya bisa 1 sendok ini cukup. Nah, 1 sendok ya. Ini juga bisa buat ide jualan ya. Jadi kamu bisa ide jualan. Dalamnya mau diisi lagi pakai udang, enak. Boleh diisi udang. Bisa macam-macam, pakai wortel, pakai itu bisa gelas. Oke, dari aja. Sama masuk. Kalau dirasa ini agak kental, kita tambah lagi. Biar terlalu kental. Oke, aduk. Nah itu setelah jadi, kita akan goreng ya lumpianya. Kita siapkan dulu penggorengannya. Kita masukkan minyak. Goreng di api yang sedang dulu ya, jangan terlalu panas. Apinya harus minyaknya harus banyak ya supaya dia tenggelam. Jadi biar matangnya sempurna. Oke. Nah, dia harus banyak memang minyaknya. Oke, kita nyalakan kompornya. Kalau untuk mengetes minyak udah panas dulu, kita bisa pakai potongan. Nah, udah panas ya, kita bisa mulai masukkan lumpianya ya. Apinya tidak usah besar, kecil aja dulu supaya dia matang sampai dalam. Oke, nah kita goreng sedikit-sedikit saja ya, supaya dia benar-benar ini, biar dia gak kering dulu, jangan dibolak-balik. Kita goreng sampai kecoklatan. Nah, nanti kita goreng ini sampai habis ya. Setelah itu kita akan coba sajikan. Mulai coklatan ya, kelihatan kulitnya, tandanya ya kulitnya udah kecoklatan, itu lagi udah matang. Jadi apinya kenapa tidak terlalu besar, supaya matangnya sempurna teman-teman semua. Jadi dalamnya juga matang dengan sempurna, kulitnya pun matangnya juga cakep ya, nggak akan gosong, tidak akan terlalu jadi crispy-nya dapat. Nah, oke, ini sudah teman-teman, udah cukup. Saya pikir kuningnya dapat, kita tiriskan ya. Tiriskannya jangan lupa teman-teman berdiri begini ya, supaya dia apa, jadi minyaknya akan turun nantinya, karena kan bagian bawah itu yang tadi ada rongga ya. Nah, oke, kita lanjut dengan yang lainnya. Oke, kita goreng semua aja sekalian, cukup. Kita tiriskan seperti ini, cakep sekali teman-teman. Oke, cakep sekali kulitnya, matangnya pas,
coklatnya pas. Oke. Nah ini ya, ada teknik sendiri jadi teman-teman kalau mau goreng. Tadi apinya jangan terlalu besar, juga jangan sering dibolak-balik. Ketika masih baru pertama ini, baru kira-kira sudah ada kulitnya, nah kita balik. Nah, ini. Kalau dirasa terlalu besar bisa dikecilin lagi apinya. Nanti kita akan potong isinya, jadi bisa dilihat lagi dalamnya. Pisau yang besar, pakai pisau yang besar. Kita tunggu sampai benar-benar tiris ya, minyaknya turun teman. Oke, coba lihat nih, ya dari dekat hasilnya. Oke, manis, cantik ya. Isinya kita akan lihat. Oke, nih teman-teman lihat, nih ya, kulitnya coba dengerin. Oke, crispy kulitnya ya. Ini kita bisa kasih cocolan tadi saya bilang pakai saus tomat atau saus enak banget teman, kulitnya crispy, masih panas ya, dalamnya pas, rasanya mantap. Oke, silahkan dicoba. Selamat menikmati. Selamat